Ada prinsip-prinsip mafia yang kalau lo ambil baiknya bisa bikin lo jadi cowok yang makin berkualitas bro. Dan dalam kasus ini bisa bikin lo jadi cowok yang punya nilai lebih di mata wanita. Yang pertama, Cosa Nostra. Ini konsep paling sakral di kalangan keluarga mafia Italia, yang artinya kurang lebih urusan kita. Mafia itu harus loyal sama keluarganya sama sahabat-sahabatnya. Pantang banget berkhianat, mending mati daripada harus mengkhianati keluarga dan saudara-saudaranya. Begitu juga sama lo saat jatuh cinta bro. Kalau lagi naksir, lagi PDKT sama cewek, jangan sampai lo dibutakan cinta, sampai harus mengorbankan hubungan sama saudara-saudara dan sahabat baik lo. Apalagi sampai lo jadi musuhan sama mereka. Di kalangan mafia, sering banget ada wanita yang jadi penyusup. Bisa dari polisi atau dari keluarga mafia lainnya. Pura-pura sok dekat, PDKT, pacaran, padahal pengen tahu kelemahan keluarga mafia tadi. Kalau lo mengorbankan keluarga, sahabat baik, dan orang-orang kepercayaan cuma demi gebetan, lo juga akan mengalami kehancuran bro. Ingat, wanita bisa datang dan pergi dalam hidup lo. Kalau lo lagi susah, mungkin banget mereka ninggalin lo. Tapi keluarga dan sahabat sejati, mereka lah yang bisa membantu lo di saat-saat paling berat. Kedua, bravado atau keberanian. Seorang anggota grup mafia kalau mau naik pangkat harus nunjukin suatu keberanian ke bosnya. Biasanya dilakukan dengan cara duel mengalahkan anggota mafia sebelah. Yang harus lo tiru bukan duelnya bro, tapi dua hal, keberanian dan kesan berbahaya. Zaman sekarang, jarang banget ada cowok yang berani, apalagi yang punya kesan berbahaya. Bisa melindungi wanita, atau menyerang orang yang mengancam keamanan si cewek. Bisa bertarung, tapi nggak barbar dan bisa mengontrol kekuatannya. Jarang banget bro, pria modern yang bisa kayak gini. Kalau lo bisa ngelakuin hal ini, lo bakal kelihatan beda banget di mata cewek. Caranya gimana? Ikut bela diri, rajin olah fisik dan mental lo, biar lo jadi pria berbahaya yang bisa mengontrol diri. Dan hubungannya sama keberanian tadi, nggak cuma berani bertarung bro, tapi juga termasuk berani menolak cewek, berani berkata tidak ke cewek, berani nunjukin sikap dan prinsip lo sebagai seorang pria, dan berani ninggalin gebetan lo kalau lo merasa dia udah nggak bisa dibilangin. Ketiga, omerta, artinya tutup mulut. Mafia itu harus bisa jaga rahasia, harus tetap tutup mulut bahkan di depan polisi dan penegak hukum buat melindungi rahasia keluarganya. Begitu juga saat lo PDKT sama cewek bro. Jangan jadi cowok ember yang mulutnya nggak bisa direm. Apa-apa lo ceritain, apa-apa jadi bahan gosip. Ada masalah dikit sama hubungan kalian, lo cerita kemana-mana, bahkan sampai bikin status di medsos. Cewek bakal ilfil ngeliat perilaku kayak gini, karena terkesan sangat tidak maskulin, dan bisa bikin dia nggak percaya lagi sama lo. Sebagai cowok, ngomonglah seperlunya, dan jangan jadi pria yang gampang mengumbar aib orang lain. Sikap bisa menjaga rahasia ini justru akan bisa bikin lo lebih dihormati banyak wanita. Nggak disangka bro, ada kegilaan-kegilaan, sisi gelap, sisi jahat cowok yang bikin cewek tambah tertarik. Coba deh, lihat tokoh-tokoh yang nggak 100% baik punya sifat-sifat jahat. Kayak Thomas Shelby, Geralt of Rivia dari The Witcher, atau Donald Draper dari Mad Men. Mungkin lo bisa lihat juga kenapa para bos mafia, pemimpin gangster, atau bahkan bad boy bisa digilai dan punya banyak cewek. Ternyata ini ada studi ilmiahnya bro. Oke, rasa suka cewek terhadap sifat jahat cowok ini diambil dari Dark Triad of Personality, sebuah teori psikologi dari Paul Hus et al. Di tahun 2002. Teorinya gini bro, ada 3 sifat jahat yang punya potensi melukai orang lain, tapi sepanjang nggak berlebihan dan bisa dikontrol kadarnya. Sifat ini justru bisa bikin seseorang jadi lebih karismatik, jadi lebih menarik di mata wanita. Yang pertama namanya narsisism atau sifat narsis. Kalau berlebihan, ini bisa bikin lo jadi mencintai diri secara nggak wajar bro. Tapi kalau kadarnya pas, sifat narsis ini bisa bikin lo lebih menghargai diri sendiri bro. Jadi terdorong untuk tampil, berpakaian, dan ngelakuin hal yang bikin penampilan lo lebih menarik. Jadi nggak menganggap diri lo ada di bawah orang lain. Termasuk saat ketemu sama cewek, lo bisa lebih pede dan nggak meninggikan wanita secara berlebihan. Alhasil ini bikin lo lebih keren. Yang kedua namanya psikopati atau psikopati. Kalau sampai nggak terkontrol dan berlebihan, lo bisa jadi penjahat berdarah dingin bro, bahaya. Tapi ada kadar dari sifat psikopat yang kalau lo bisa mengontrol, bikin lo lebih keren. Yang kita tahu, sifat psikopat itu identik dengan nggak emosional, nggak gampang panik, nggak gampang sedih. Kalau lo bisa ambil sisi positif dari sifat ini, tetap tenang saat kondisi sulit, bisa bersikap logis dan gak emosian, gak baperan dan gak needy saat menghadapi wanita. Ini bisa jadi nilai plus yang bikin lo jadi lebih menarik. Yang ketiga namanya sifat Machiavellianism. Deskripsinya, sifat jahat yang manipulatif, keras kepala, gak peduli sama perasaan orang lain. Biasanya orang yang punya sikap ini cenderung agak egois, cuek sama perasaan orang, keras kepala, gak gampang setuju. Uniknya berdasarkan statistik, orang-orang yang punya sikap gak gampang setuju sama orang lain, yang bisa mempertahankan pendapatnya, ternyata bisa lebih sukses di bidang pekerjaan. Mereka rata-rata punya pendapatan lebih tinggi, lebih banyak 18,3% daripada orang yang iya-iya aja, penurut, dan gak bisa mempertahankan pendapatnya. Lebih sukses dalam pekerjaan dan finansial, otomatis bikin lo terlihat lebih menarik di depan cewek. Dan sifat ini
juga bikin lo dipandang sebagai pasangan yang punya pendirian dan bisa memimpin. Oke, kesimpulannya ya bro. Yang jelas, jangan sampai lo jadi penjahat. 3 sifat jahat ini, narsis, psikopati, dan Machiavellianism, punya unsur-unsur yang kalau lo bisa kontrol kadarnya, bisa bikin hidup lo lebih baik dan jadi lebih menarik di mata wanita. Ambil unsur positifnya, jangan berlebihan, hindari aplikasi negatifnya. Ambil sifat mencintai diri sendiri dari sifat narsisme. Ambil kemampuan untuk nggak terlalu emosional dari sifat psikopati. Dan ambil kemampuan untuk punya sikap dan bisa mempertahankan pendapat dari sifat Machiavellianism. Dari sini lo juga paham kalau jadi cowok terlalu baik banget ke cewek, gak berani menegur, mengingatkan, atau mengoreksi cewek, justru gak akan menarik lagi di mata mereka. Lo juga harus punya sisi gelap, sisi nakal, sisi yang bisa bikin lo gak bisa ditaklukkan sepenuhnya sama wanita. Jadilah pria yang punya sikap, bro. Apa yang bisa dipelajari dari mafia buat seorang cowok sejati akan gue bahas dengan detail di video ini bro. Gimana konsep-konsep mafia bisa lo ambil positifnya, lo terapkan dalam kehidupan sehari-hari biar jadi makin berkualitas. Nomor 1, arti kata mafia. Asalnya dari istilah di Sisilia, Italia, mafioso. Artinya, keberanian untuk mengambil risiko. Cowok sejati, jangan selalu main aman, selalu stay di zona nyaman. Kalau mau berkembang, mau jadi lebih baik, risiko harus diambil. Bukan berarti juga nekat membabi buta, tapi mengambil risiko yang udah lo perhitungkan bro. Misal, mau olahraga pasti ada risiko cedera. Jadi pilihlah olahraga yang paling sesuai sama badan lo. Mau bisnis, pasti ada risiko bangkrut. Jadi, pilihlah bisnis yang lo bisa handle dengan baik, biar nggak bangkrut. Nomor 2, omerta. Dalam dunia mafia ada konsep yang namanya omerta. Artinya, tutup mulut. Mafia pantang membocorkan informasi tentang keluarga mafia lainnya ke polisi. Melanggar hal ini bisa jadi aib seumur hidup. Artinya, jadi cowok juga harus bisa jaga rahasia sesama cowok lainnya. Jangan ember, jangan suka jelek-jelekin orang lain. Apalagi di belakang mereka. Cuma buat cari muka atau obrolan gosip. Nggak jantan, sangat memalukan buat seorang pria. 3. Vendetta, artinya pembalasan. Kalau satu keluarga mafia disakiti, semuanya akan bergerak menuntut pembalasan dendam dari orang yang menyakitinya. Bisa jadi perang besar yang melibatkan beberapa keluarga mafia. Apa pelajarannya bro? Bukan berarti lo harus jadi panas, tawuran, atau ribut-ribut gak jelas dengan alasan balas dendam. Buat pria sejati, balas dendam yang bagus adalah yang dilakukan dengan cara yang elegan. Misal, lo diputusin pacar karena dianggap gak mapan. Tunjukin ke dia, dengan bekerja keras, lo bisa punya karir mapan, hidup sukses, usaha yang besar. Diremehkan teman, dibilang gak bakal bisa punya badan bagus. Tunjukin dia salah. Dengan rajin olahraga, jaga badan. Dia akan kaget, diem sendiri ketika lihat lo berhasil punya badan yang bagus. Balas dendam elegan ini bakal bikin lo lebih baik sebagai pria, plus gak bakal berurusan sama masalah hukum. Nomor 4, Cosa Nostra. Artinya, aturan kita. Ada 10 peraturan dari mafia yang gak boleh dilanggar, mulai dari cara memperlakukan anggota keluarga sampai berhubungan dengan polisi. Artinya, lo sebagai cowok juga harus punya aturan dan prinsip hidup yang lo pegang teguh, gak gampang berubah, gak gampang terpengaruh sama lingkungan. Prinsip ini didasari kebenaran dan kebaikan, dan lo percaya bisa membawa lo jadi pria yang lebih baik bro. Misal, prinsip untuk gak mengambil hak orang lain, atau untuk hidup berdasarkan aturan Tuhan. Kesimpulannya, ini 4 hal dari mafia yang bisa dipelajari oleh cowok sejati. 1. Arti kata mafia sendiri yang artinya berani ambil risiko. 2. Omerta, artinya tutup mulut, jaga rahasia. Vendetta, artinya balas dendam dalam arti positif. Nomor 4. Cosa Nostra, yang artinya sebagai cowok kita harus punya prinsip hidup. Semangat bro!